Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji nama Tuhan, suatu kehormatan dan kesempatan bagi kita bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Kita mencari hadirnya Tuhan, kita memandang Allah kita yang hidup. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, Saudara dan kasih Pendeta Ibu Natalia bawa kita dalam doa. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk menghampiri tahta Tuhan yang kudus. Bapa, kami bersyukur Kau memberikan kami kembali kesempatan pada saat pagi hari ini. Kami bersama jemaat-Mu Tuhan hadir di tempat ini dengan satu kerinduan kami, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan suara-Mu yang sebentar Engkau akan berbicara melalui hamba-Mu, menyampaikan pesan-Mu bagi kami dan umat manusia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan yang hidup, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus yang menjadi Tuhan kami, Yesus Kristus yang benar-benar memberikan kami kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama anak-Mu yang maha mulia dan maha kudus. Haleluya, amin. Silakan. Bapa, aku datang masuk hadirat-Mu. Aku mau bawa puji sembah syukur di hadapan-Mu ya Bapa. Haleluya. Segala puji hormat bagi-Mu Allahku yang hidup. Ketika kita memiliki kesenangan, membawa diri terjebak dalam kubangan, jika Tuhan tak ikut menikmatinya, berarti lepas dari hadirat-Nya. Harusnya kita selalu berjaga-jaga, karena kita dalam medan peperangan. Kuasa dunia menawarkan keindahan yang membinasakan. Ketika kita memiliki kesenangan, membawa diri terjebak dalam kubangan, jika Tuhan tak ikut menikmatinya, dari hadirat-Nya, harusnya kita selalu berjaga-jaga, karena kita dalam medan peperangan. Kuasa dunia menawarkan keindahan, berhala yang membinasakan. Ku harus sungguh rela lepaskan semua milikku demi cinta hormatku kepadamu Bapa. Hanya Engkau kebutuhanku dan kesukaanku, harta
Bapa. Hanya Engkau kebutuhanku dan kesukaanku, harta abadi di kerajaanku. Mari bersama Bapak Ibu, kekasih-kekasih Allah, katakan di hadapan Bapa. Ketika kita memiliki kesenangan, membawa diri terjebak dalam kubangan, jika Tuhan tak ikut menikmatinya, berarti lepas dari hadirat-Nya. Harusnya kita selalu berjaga-jaga, karena kita dalam medan peperangan. Kuasa dunia menawarkan keindahan yang membinasakan. Ku harus sungguh rela lepaskan semua milikku demi cinta hormatku kepadamu Bapa. Hanya Engkau kebutuhanku dan kesukaanku, harta abadi di kerajaanmu. Ku harus sungguh rela lepaskan semua milikku demi cinta hormatku kepadamu Bapa. Hanya Engkau kebutuhanku dan kesukaanku, harta abadi di kerajaanku. Ku harus sungguh rela lepaskan semua milikku demi cinta hormatku kepadamu Bapa. Hanya Engkau kebutuhanku dan kesukaanku, harta abadi di kerajaanmu. Ku harus sungguh, mari jemaat Allah, dengan sungguh-sungguh katakan di hadapan Tuhan, aku mau ya Bapa, dengan rela hati ya Bapa, demi cinta hormatmu. Amin. Dan kesukaan Hanya Engkau ya Bapa, abadi di kerajaanmu. ku harus sungguh. Mari Bapak Ibu saya untuk berdiri. Amin. Demi cinta hormatku kepadamu Bapa. Hanya Engkau kebutuhanku dan kesukaanku, harta abadi di kerajaanmu. Mari sekali lagi angkat pujianku di hadapan Tuhan sebagai doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Ketika kita memiliki kesenangan, membawa diri terjebak dalam kubangan, jika Tuhan tak ikut menikmatinya, berarti lepas dari hadirat-Nya. Harusnya kita selalu berjaga-jaga, karena kita dalam medan peperangan.
peperangan. Kuasa dunia menawarkan keindahan, berhala yang membinasakan. Mari katakan lebih sungguh, harus sungguh rela lepaskan. Mari kita sungguh-sungguh rela melepaskan semua yang kita miliki demi hormat kepada Bapa kita yang di surga. Hanya Engkau kebutuhanku dan kesukaanku, harta abadi di kerajaan. Aku harus sungguh rela lepaskan semua milikku. Amin. Hormatku kepadamu Bapa. Hanya Engkau kebutuhanku dan kesukaanku, harta abadi di kerajaanmu, harta abadi di kerajaanmu, harta abadi di kerajaanmu, harta abadi di kerajaanmu. Mari bersama kita sembah. Oh Bapa, selidiki hatiku Tuhan, apa yang menjadi mengikatku sehingga aku tidak rela Tuhan melepaskan apa yang menjadi milikku. Aku tersungkur di mesbah-Mu Tuhan. Kasihanilah aku Tuhan. Bapa, selidiki aku Tuhan. Apa ku sungguh mengasihi-Mu? Apa ku sungguh menghormati-Mu selama ini Tuhan? Selidiki hatiku Tuhan. Aku mau berubah Tuhan. Aku mau Kau bentuk seturut kehendak-Mu. Oh Bapa, ini doa kami. Ini doa kami, permohonan kami. Kami mau rela tinggalkan dunia ini Tuhan. Oh, kami hanya ingin hidup dalam hadirat-Mu saja, mengikuti jejak-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tak mau sia-siakan sisa-sisa hari hidup ini Tuhan. Beri kami kesempatan kami berubah Tuhan. Oh, kami tak tahu sisa umur hidup kami Tuhan. Oh, Ku mau berkenan di hadapan-Mu. Ketika aku pulang Tuhan, Kau dapati aku setia Tuhan. Oh, Kau dapati aku berkenan di hadapan-Mu. Ini anak-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Oh Bapa Elohim Yahweh, jagaku Tuhan, jagaku Tuhan, jaga hidup kudusku di hadapan-Mu ya Bapa. Oh, beri aku kesempatan Tuhan, beri aku kesempatan bertobat Tuhan, sungguh-sungguh mencari Engkau. Harga apa yang harus ku bayar lagi Tuhan? Oh, salib apa Tuhan yang harus ku pikul Bapa demi mengikuti Engkau? Haleluya. Ku harus sungguh rela lepaskan
semua milikku demi cinta hormatku kepadamu Bapa. Hanya Engkau kebutuhanku dan kesukaanku, harta abadi di kerajaanmu. Ku harus sungguh jemaat saja kata dengan tulus di hadapan Tuhan. Ya Bapa, ini kekasih-kekasih-Mu menyampaikan komitmen di hadapan-Mu. Hanya Engkau satu-satunya kesukaan kami di dalam hidup di dunia ini. Kami mau rela Tuhan demi cinta kepadamu. Haleluya. Hanya Engkau kebutuhanku dan kesukaanku, harta abadi di kerajaanmu. Harta abadi di kerajaanmu. Harta abadi di kerajaanmu. Harta abadi di kerajaanmu. Berikan tepuk tangan hormat, puji syukur kita kepada Allah kita yang hidup. Haleluya. Ada sukacita bersama kita pagi hari ini. Amin. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Pujian ini mengatakan, mari kita berkemas-kemas di hadapan dunia. Dunia ini akan berakhir Bapak Ibu. Haleluya. Dunia sudah akan berakhir, semuanya akan berakhir. Tanda-tanda zaman sudah sangatlah nyata, sesuai firman-Nya. Saatnya persiapkan diri di pengadilan maha suci. Hanya mereka yang hidup tidak bercela dan berdiri di hadapan-Nya. Dunia sudah akan berakhir, semuanya akan berakhir. Tanda-tanda zaman sudah sangatlah nyata, sesuai firman-Nya. Saatnya persiapkan diri di pengadilan maha suci. Hanya mereka yang hidup tidak bercela dan berdiri di hadapan-Nya. Kesenangan dunia saatnya ditinggalkan, mengenal kebenaran, bertekun dalam doa. Berkemas-kemaslah segera, bersiap menyambut datangnya Tuhan Yesus, Raja atas segala raja, berkuasa selamanya. Tuhan angkat orang percaya, amin, ke rumah Bapa yang di surga. Tiada lagi tangisan dan air mata, mereka yang setia padanya mengikut jalan Tuhan.
dapat setia. Mengikut jalan Tuhan, hati Bapa berkenan sampai pada akhirnya. Ku didapati setia. Kembali kita angkat pujian kita dari awal kata-kata. Kembali kita berkemas-kemas semua. Kemaslah semua, bersiap menyambut datangnya. Datangnya Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya, Dia Raja atas segala raja, berkuasa selamanya. Tuhan angkat orang percaya, amin, ke rumah Bapa yang di surga. Tiada lagi tangisan dan Amin. Mereka yang setia padanya, mengikut jalan Tuhan, hati Bapa berkenan. Amin. sampai pada akhirnya. Ku didapati setia, mengikut jalan Tuhan, mengikut jalan Tuhan, hati Bapa berkenan sampai pada akhirnya. Ku didapati setia, ku didapati setia, ku didapati setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami yang hidup. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari persiapkan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kerinduan kami selalu dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kerinduan kami bersama masuk dalam perhentian kami masing-masing. Kami menanti-nantikan Engkau panggil kami pulang Tuhan, ke rumah Bapa yang kekal. Haleluya. Bawa aku masuk perhentianku, agar tak ku ingini apapun juga. Kerinduanku kediaman-Mu, aku menantikan Kau panggil pulang. Bawa aku masuk perhentianku, agar tak ku ingini apapun juga. Kerinduanku kediaman-Mu, aku menantikan Kau panggil
pulang. Mari Bapak Ibu saudara untuk berdiri. Mari jemaat aja sampaikan, bawaku pulang, bawaku pulang ke rumah. Ini kerinduan kami, bawaku pulang. Kami rindu Engkau ya Bapa, bertemu muka dengan muka Juru Selamat kami. Ya dengan rela hati, dengan ketulusan hati sampaikan, bawaku pulang, pulang ke rumah Bapa. Bawaku pulang, pulang ke rumah kita. Ku kan memandang wajah Juru Selamatku. Ku melayani Tuhan Yesus lebih lagi sampaikan, aku pulang ke rumah Bapa. Bawaku pulang Bapa, bawaku pulang ke rumah kita. Ku kan memandang wajah Juru Selamatku. Amin. Wajah Juru Selamatku. Sewenang hamba yang bertugas. Ku melayani Tuhan Yesus Raja.
kami Bapa di surga. Bapa Elohim Yahweh, Allah yang hidup yang kami sembah. Kerinduan kami rindu pulang memandang wajah-Mu Tuhan. Bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Cengkrami kami saat ini dan kuasa hadirat. Ajar kami untuk kami mengerti apa yang menjadi isi hati Bapa dalam hidup kami. Dan Tuhan beri kami kekuatan untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Supaya hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kami boleh bermakna bagi orang lain. Sampai kami menutup mata, kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu pulang ke rumah Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami semua pagi hari ini. Baik mereka yang boleh mendengar siaran tunda melalui Tuhan. Engkau juga memberkati dan Engkau juga berbicara bagi kami semua dan kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk menuntun langkah kami sampai kami pulang masuk dalam rumah-Mu Bapa di surga. Engkau dapati kami tidak bercacat dan bercela Tuhan. Engkau dapati kami tetap memelihara iman kami, setia dan taat kepada Engkau Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Ini hamba-Mu, pelayan-Mu, hanya alat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kau sendiri yang berkata-kata mengurapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Biar perkataan yang daripada Engkau isi hati-Mu lah yang disampaikan. Karena kami butuh Engkau Bapa. Kami butuh kebenaran-Mu menuntun kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Saya sangat diberkati dengan pujian yang terakhir tadi. Kerinduan saya memang bilang, kemarin juga saya bilang dengan teman-teman. Hati saya rindu pulang sudah ke rumah Bapa. Rindu hati saya sudah di sana Bapak Ibu Saudara. Karena banyak yang kita lihat dunia tidak membuat kita enak hari ini. Kalau kita sudah hidup dalam kebenaran. Dunia bukan tempat kita, tapi di rumah Bapa lah tempat kita. Bapak Ibu Saudara, berapa hari ini saya melewati ujian demi ujian. Teman-teman pelayanan semua tahu apa yang sedang diperhadapkan dengan saya. Tapi satu hal di situ Tuhan sedang menguji hati saya. Apakah saya marah dengan keadaan itu? Atau saya ciut dengan keadaan itu? Bapak Ibu Saudara, disinilah saya dilatih untuk saya tetap bersabar, untuk saya tetap setia, taat, menanti-nantikan suara Tuhan dalam hidup saya. Pujian yang terakhir tadi, rindu untuk pulang. Aku rindu menanti-nantikan suara-Mu Tuhan dalam hidupku. Karena aku hanya butuh suara-Mu yang menuntun langkahku. Aku tidak butuh kemegahan dunia ini. Aku tidak butuh suara-suara yang tidak membuat aku damai sejahtera. Tapi aku butuh suara Tuhan. Suara-Mu yang menuntun aku kepada kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara. Ini yang aku lewati 1 minggu ini, banyak sekali proses. Tapi di situ aku melewati kemenangan demi kemenangan Bapak Ibu Saudara. Hatiku damai sejahtera, hatiku legowo. Aku diperhadapkan dan tipe-tipe manusia. Manusia yang egois, manusia yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Manusia yang tidak tahu berbalas budi, manusia yang tidak punya hati nurani. Tuhan ajarkan kamu belajar dari keadaan ini, ternyata Tuhan hanya mendidik. Hanya mendidik aku di situ. Kamu akan lihat, kamu akan belajar dari keadaan ini. Bapak Ibu Saudara, tadi malam saya dikasih satu kebenaran firman Tuhan. Di Matius mencatat seperti ini. Ntar saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Matius 23. Matius 23 ayat 23. Ini keras firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi,
Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Bapak Ibu Saudara, saya tersentak dan kebenaran firman Tuhan ini loh. Ini dikatakan, celakalah kamu hai ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, adas manis, jintan dan lain-lain. Tapi kamu mengabaikan perintah yang lain, isi dari hukum Taurat yang lain. Dikatakan, kamu tidak punya belas kasihan, kamu tidak punya keadilan, kamu tidak punya kesetiaan. Ini sangat menohok di hati saya Bapak Ibu Saudara. Ini berbicara ahli-ahli Taurat ini orang-orang yang tahu kebenaran. Orang-orang yang tahu isi firman Tuhan. Orang-orang Farisi, orang-orang munafik. Kelihatan hidup saleh, kelihatan hidup benar. Tapi mereka mengabaikan dari isi hukum Taurat dikatakan. Mereka tidak punya keadilan, mereka tidak punya belas kasihan, mereka tidak punya kesetiaan, apalagi ketaatan. Hari ini sedang terjadi atas kehidupan umat-umat Tuhan yang mengatakan aku percaya Kristus, aku orang Kristen hari ini. Ini sedang terjadi Bapak Ibu Saudara. Dunia hari ini sangat jahat atas kehidupan anak-anak Tuhan. Maka hari ini aku rindu pulang Bapak. Aku rindu pulang. Karena kejahatan hari ini Bapak Ibu Saudara menggugah hati saya. Kepicikan sedang terjadi hari ini. Siapapun kita, kalau kita tidak kuat dengan kebenaran firman Tuhan, kalau kita tidak hidup setia dan taat kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, rendah hati di hadapan Tuhan, maka kita akan terpeleset, akan masuk dalam jurang maut itu Bapak Ibu Saudara. Ini dikatakan firman Tuhan, bukan orang-orang yang tidak tahu kebenaran, tapi orang-orang yang tahu kebenaran. Anak-anak Tuhan yang mengaku hidup menjadi orang Kristen hari ini, hidup mereka terpeleset dengan keadaan ini. Mereka membawa persepuluhan, mereka memberi ke gereja, tapi hidup mereka tidak melakukan apa menjadi kehendak Tuhan. Mementingkan diri sendiri, egois dan keadaan mereka. Yang jahat semakin jahat, itu benar firman Tuhan. Yang kudus semakin kudus. Maka hari ini kita di tempat ini, mari kita punya hati sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melakukan apa menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dikatakan pujian tadi apa? Sampai akhir hidup kita setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, tidak hanya sampai setia, tapi kita juga harus taat. Ada orang hanya sampai setia, tapi dia tidak memiliki hati ketaatan kepada bapaknya. Jadi dua-duanya harus kita lakukan. Sama dan kebenaran firman ini yang kita renungkan pagi hari ini. Kita jangan hanya melakukan hanya satu bagian, tapi keseluruhan dari bagian kebenaran firman Tuhan harus kita lakukan. Ini yang berkenan kepada Bapa di surga, Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita orang-orang yang sederhana masuk ke gereja. Jangan lihat engkau orang-orang yang sederhana, tapi kalau Tuhan memilih engkau menjadi alat di tangan Tuhan, engkau akan membuktikan kepada dunia. Engkau bisa menyelamatkan orang-orang yang di luar sana dan kehidupanmu yang sederhana, tapi engkau punya perasaan dan pikiran Kristus. Saya bersaksi Bapak Ibu Jumat kemarin. Sebelum-sebelumnya kesaksian saya, kalau saya bercerita Bapak Ibu Saudara bisa nganga. Kok gitu ya? Ini sebagian aja yang saya alami. Datang seseorang ke tempat ini, buta Bapak Ibu Saudara. Dia hanya diantar. Dia bilang seperti ini, secara jasmani aku buta, tapi secara mata rohani aku tidak buta. Dia datang ke tempat ini.
Awalnya saya tanya Tuhan dulu, karena hari-hari ini banyak penipuan, banyak hal dan lain sebagainya. Tuhan bilang, bawa masuk, itu hambaku yang hina. Lalu aku persilahkan masuk, aku panggil anak-anak, ambilkan satu kursi. Aku mau bertemu dengan ibu pendeta, dia bilang seperti itu. Silakan masuk Pak, Bapak duduk dulu. Pak, ada apa? Ibu, saya mohon maaf, saya minta maaf Ibu. Kenapa Pak? Saya mau pulang ke kampung halaman saya. Saya kekurangan uang 300.000, dia bilang seperti itu. Hati saya langsung nyut, Bapak Ibu Saudara, ada satu kesakitan di hati saya. Hampir saya menangis, Tuhan kenapa jadi seperti ini? Aku punya belas kasihan dengan orang ini, tapi aku tidak punya apa-apa untuk menolong orang ini Tuhan. Seandainya aku ada di posisi dia, Tuhan menggambarkan kalau kamu ada di posisi orang ini bagaimana keadaanmu. Aku sampai minta maaf, Tuhan, Bapak aku minta maaf, aku tidak bisa menolong Bapak. Hanya satu yang ku dapat dari Tuhan. Engkau tidak punya sesuatu tapi engkau punya doa. Engkau bisa mendoakan dia. Ada cara lain untuk engkau bisa menolong. Dia mau pulang ke kampung karena orang tuanya meninggal, Bapak Ibu Saudara. Pak, saya hanya bisa berdoa. Bapak Ibu Saudara, benar-benar hari itu saya nggak punya uang. Karena dari hasil pekerjaan saya belum semua terbayar. Saya nggak punya uang, sedangkan juga anak-anakku butuh makan. Aku hanya berseru, Tuhan tolong orang ini Tuhan. Nyatakan belas kasihanmu kepada orang ini. Karena dia bilang, dia datang kepada orang kaya, dia ditolak oleh pembantunya. Orang kaya itu bilang tidak. Yang tidak berkepentingan tidak diterima. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau memiliki sesuatu, kau harus bisa berbagi dengan orang lain. Jangan pernah egois dengan hidupmu supaya keselamatan itu menjadi milikmu. Tuhan pelihara hidupmu. Hari ini aku hanya bisa berdoa, Tuhan tolong orang ini. Nyatakan belas kasihanmu Tuhan. Engkau pertemukan dengan orang yang baik hati yang bisa menolong Bapak ini. Bapak itu terenyuh. Ibu terima kasih. Bapak, aku yang minta maaf Pak. Aku minta maaf, aku tidak bisa menolong tapi aku hanya bisa berdoa. Benar-benar gak ada uang di dompetku pada hari itu. Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudara. Tuhan izinkan segala sesuatu, apakah kita punya hati untuk orang ini. Paling kita menangisi untuk belas kasihan Tuhan terjadi atas orang ini. Ini yang dikatakan dan kebenaran firman Tuhan. Celakalah engkau hai orang-orang ahli Taurat, hai orang-orang Farisi, orang-orang yang munafik. Kelihatan pergi ke gereja, kelihatan engkau seperti hidupmu suci, tapi borokmu, engkau tidak punya belas kasihan. Maka hari ini miliki belas kasihan itu Bapak Ibu Saudara. Siapapun kita. Supaya aku rindu pulang Bapak. Miliki kesetiaan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya katakan tadi tidak hanya sebuah kesetiaan. Tapi engkau juga harus memiliki ketaatan. Kemarin malam saya dibawa Tuhan untuk merenungkan satu firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan kasih saya sebuah gambaran. Kamu lihat. Karena saya ditawarkan oleh pemimpin, kamu maukah? Kamu di-hire ulang oleh Tuhan, ada satu yang kemarin. Kamu memang sudah bisa melakukan, tapi dibawa lagi supaya kamu naik dan naik lagi. Karena Tuhan butuh orang-orang yang seperti ini, dia katakan. Awalnya aku menjawab tanpa aku berdoa, itu aku salah di hadapan Tuhan. Lalu aku, tunggu dulu, aku gak berani ambil keputusan. Aku harus berdoa, aku tanya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, aku dibawa merenungkan satu. Tuhan bilang seperti ini, kamu perhatikan Abraham. Dari awal Kejadian pasal 12 dia disuruh keluar.
Dia setia untuk keluar tanpa dia tahu tempat yang dia tuju. Entah dia diterima, entah dia ditolak, entah dia jadi apa di sana. Dia setia untuk melakukan. Kedua, Kejadian pasal 22. Serahkan anakmu, persembahkan. Ini sampai titik ini Bapak Ibu Saudara. Adakah kita sampai titik ini ketaatan kita dengan Tuhan, kesetiaan kita ketika diminta sesuatu dalam hidup kita? Ini sering menjadi kegagalan dalam hidup kita. Entah kita orang yang tidak punya apa-apa, entah kita orang yang punya, entah orang kaya, orang miskin, ini menjadi kegagalan kita. Ketika kita diminta sesuatu, melepaskan sesuatu dalam hidup kita. Abraham tanpa dia bertanya, persembahkan Ishak anakmu, padahal itu anak kesayangan, anak kebanggaan, satu-satu yang dimiliki. Itu pun yang Tuhan kasih buat dia loh. Coba hari ini, sesuatu Tuhan yang minta dengan kita sedang ini satu-satu berharga buat kita. Hanya hari ini yang kita miliki, tapi ketika Tuhan minta, apakah rela hati kita? Orang berpikir dulu Bapak Ibu Saudara. Ketika minta untuk mempersembahkan anak yang menjadi kebanggaannya. Hari ini apa yang menjadi kebanggaan kita ketika Tuhan minta? Coba menjadi kebanggaan kita hari ini. Sesuatu yang kita perlukan, kita butuh. Maaf, saya pakai hamba Tuhan aja, pelayan di tempat ini. Seandainya dari Ibu Pani, Tuhan minta mobilmu serahkan buat dia. Sedangkan itu sesuatu yang membuat satu kepentingan buat kamu, kamu pelayanan, kamu bekerja pakai itu. Tapi Tuhan minta, serahkan. Rela enggak Bapak Ibu Saudara? Abraham bawa persembahkan itu. Dua sisi kita lihat, anak dan bapa sama-sama mengasihi Tuhan. Ada banyak kita hari ini mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mencintai Engkau. Apapun aku rela lakukan Tuhan. Tapi ketika yang diminta itu kebanggaanmu, atau kesukaanmu, atau kesenanganmu, atau sesuatu itu yang penting bagimu, relakah engkau memberikannya? Sampai titik ini kekristenan kita diminta Tuhan loh. Perhatikan, kita melihat gambar teladan contoh kita hari ini yang sungguh luar biasa, yang menyelamatkan saya dan saudara. Dia setia dan taat sampai di atas kayu salib loh. Bapak Ibu Saudara, orang yang melakukan ketaatan itu gila Bapak Ibu Saudara. Bodoh, berkorban, menyusahkan dirinya. Mau nggak kita menyusahkan diri kita loh? Ngapain sudah enak, kok mau menyusahkan dirinya sendiri? Hari ini gembala kita di tempat ini, saya katakan menyusahkan dirinya. Tapi dia mau taat kepada Bapa sampai aku dipanggil masuk ke rumah Bapa di surga. Rela dia tinggalkan, melepaskan tempat ini. Ini loh sebuah kemegahan buat dia. Gereja yang megah ini loh, dia punya di tempat ini. Tapi ketika Tuhan suruh tinggalkan, lepaskan yang mengikat engkau. Sama dengan orang-orang ahli Taurat tadi. Sepertinya mereka berbuat baik membawa persepuluhan mereka loh. Dari hasil jintan adas manis dikatakan. Mereka bawa, tapi yang lain mereka abaikan. Kita boleh setia, setia dari aku muda, aku di gereja ini sampai aku tua, tetap aku di gereja ini. Tapi diminta ketaatan untuk melakukan, engkau pergi. So Tuhan pergi ke sana. Ada satu jiwa di sana diusuk, di pelosok sana yang butuh engkau. Mau nggak, rela nggak engkau? Sedangkan menyusahkan engkau dalam perjalanan, aku sudah tua, nggak mungkin aku ke sana. Pasti satu pertanyaan dalam diri kita. Jangankan Bapak Ibu, saya juga seperti itu.
Saya setia dalam pelayanan ini, tapi belum tentu ketaatan saya kepada Tuhan. Ini yang sedang diuji. Maka jangan kita hanya melakukan sebagian dari kebenaran itu, tapi kita harus melakukan seluruh dari kebenaran itu. Yang saya katakan tadi, Abraham tadi naik, dia bawa bujangnya, bawa anaknya ke gunung. Dia tidak tahu apa yang dipersembahkan, hanya Tuhan bilang bawa anakmu, persembahkan. Ketika naik, anaknya, Bapak, apa yang kita persembahkan? Mana korbannya, mana hewannya? Allah yang menyediakan. Naik bersama dan anaknya. Tidak ada tanda-tanda pertolongan Tuhan yang akan Tuhan kirim. Dia sudah seret dan ikat anaknya di tiang. Dia sudah mau potong leher anaknya. Itulah kesetiaan dan ketaatan Abraham. Maka saya katakan, jangan hanya cuma cukup setia di gereja ini, tapi engkau harus taat ketika Tuhan minta sesuatu dari hidup. Di situ engkau melakukan kebenaran itu. Banyak orang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Awal ketika tidak ada apa-apanya taat. Tapi ketika engkau dalam kemegahan yang Tuhan percayakan, engkau sudah lupa segala sesuatu. Banyak kan yang kita layani dulu seperti itu. Hari ini kemana mereka? Berjanji dengan Tuhan, kemana mereka? Tapi hari ini kita membawa kepada kesempurnaan itu. Hidup harus berkenan. Hidup harus punya belas kasihan, harus punya keadilan dengan orang lain. Aku aja dan anak-anak di rumah ini aku marah kalau hanya mementingkan dirimu sendiri. Engkau egois, engkau tidak melakukan apa menjadi kebenaran firman itu. Marah saya, tanya aja sama mereka. Kemarin pagi aja saya tegur salah satu anak. Aku orangnya jarang ngomong, tapi sekali aku ngomong, kalau aku lihat, aku langsung tegur. Terserah mau berubah dan tidak, urusanmu dengan Bapakmu yang di sorga. Penting aku tunai melakukan pekerjaanku dengan Tuhan. Aku menandakan aku taat kepada Tuhan, mengingatkan seseorang. Karena aku juga seperti itu, selalu diingatkan. Supaya aku tidak masuk dalam lubang kebinasaan itu. Pemimpin selalu mengingatkan aku. Selalu aku diingat. Nah di telepon, selalu diingatkan. Betapa Tuhan mengasihi hidupku. Kalau saudara diingatkan hari ini, betapa Tuhan mengasihi saudara. Mata Tuhan sedang tertuju kepada saudara. Tapi kalau Tuhan tidak mengingatkan saudara, Tuhan sudah berpaling dari saudara. Kau mau minta apapun, kau tidak akan melihat sesuatu. Kalau masih diingatkan oleh Tuhan, Tuhan masih mengasihi kita. Amin. Itu dia Tuhan tuh sangat-sangat luar biasa. Tidak satupun Tuhan menginginkan kebinasan atas anak-anaknya. Bapak kita di dunia, dia tahu berbuat baik buat anak-anaknya. Apalagi Bapak kita yang di surga. Tidak satupun orang tua menginginkan anaknya celaka, apalagi Bapak kita di surga. Tapi kembali kepada kita. Diingatkan. Jangan melekat pada sesuatu yang membuat engkau bisa melupakan Tuhan. Aku selalu ingatkan dengan saudara-saudaraku juga. Adik-adikku. Aku ingatkan kepada mereka. Karena kita tidak tahu kapan kita pulang. Aku hari ini sudah merindukan pulang. Kemarin ku bilang, belum kak. Masih banyak pekerjaan Tuhan. Masih banyak orang yang butuh kakak hari ini. Nih Bapak Ibu Saudara, ayo hari ini kita sama-sama bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, sebuah ketaatan seperti yang dikatakan orang-orang Farisi tadi. Jangan mengabaikan keadilan dan belas kasihan, kesetiaan. Bapak Ibu Saudara, ini butuh perjuangan, berjuang untuk melakukan. Kesetiaan itu berjuang. Orang yang setia ketika engkau dikhianati, apa engkau tetap bertahan untuk setia? Engkau berjuang di dalamnya untuk tetap setia.
berjuang di dalamnya. Mungkin engkau akan dianggap gila, bodoh. Engkau tidak dipandang, engkau tidak dilirik oleh siapapun. Yesus saja melakukan ketika dia taat sampai di atas kayu salib, murid-muridnya meninggalkan dia loh. Ketika dia harus ditangkap, ada berapa murid, aku tidak mengenal dia. Aku tidak mengenal dia. Yang mengkhianati dia loh. Dia rela menanggung dosa kita. Kita cuma segelintir, saya kemarin tuh bahasa saya maaf agak kasar. Upilmu sedikit aja diminta, kamu gak susah untuk melepaskannya. Apalagi yang lain. Waktumu. Ya Bapak Ibu Saudara, berkorban segala-galanya. Perasaanmu. Ketika engkau melakukan sebuah kebenaran untuk keselamatan orang lain. Sesuatu yang konyol buat dunia. Mungkin orang menganggap engkau aneh, gila orang ini. Inilah yang sekali saya katakan berjuang. Berjuang melawan ini semua supaya engkau memperoleh kekekalan itu. Ada satu firman Tuhan di Matius ini. Ayat yang selanjutnya, celakalah engkau hai ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang munafik. Di dalam minumanmu engkau menangkap nyamuk, tapi unta di dalam yang kau minum. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Ini sangat dalam artinya. Sebab cawan dan pinggan. Celakalah kamu hai ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luar, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Ada banyak juga hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta seperti ini Bapak Ibu Saudara. Tapi saya berdoa di tempat ini kita jangan melakukan hal-hal seperti ini. Di tempat ini kita yang diajarkan untuk memberi hidupmu sepenuhnya apa yang kau miliki. Di tempat ini jemaat yang tidak punya apa-apa, kita rawat, kita asuh. Tapi mereka sendiri yang tidak mau menerima hidup dalam kebenaran itu. Bukan salah kita sudah. Kita berbagi Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kami makan kamu juga harus makan. Tapi ada banyak orang-orang yang sudah hidupnya mapan. Ketika awal sama, dia melupakan orang lain yang butuh pertolongan dia. Sudah jadi pendeta besar, banyak harta, nama terkenal. Sudah melupakan yang di bawah. Celaka Bapak Ibu Saudara. Orang-orang kaya lupa. Padahal hartamu hanya titipan Tuhan. Engkau dipercaya untuk mengelola, tapi engkau tidak pernah melirik yang di bawahmu. Engkau injak-injak yang di bawahmu. Malah engkau yang merampas, engkau merampok yang lemah. Kata firman Tuhan, yang kuat menanggung yang lemah. Kemarin saya khotbah di tempat keluarga Bapak Edi Komsel. Saya nggak tahu kebenaran firman Tuhan disampaikan ketika duduk. Ibu Natali nggak bilang saya khotbah. Tapi karena saya suka berdoa terakhir ini Bapak Ibu Saudara. Dari dulu memang saya suka berdoa, tapi ada sesuatu membuat saya malas berdoa. Tapi sekarang Tuhan bangunkan doa saya di hadapan Tuhan. Saya hanya berdoa dan berdoa. Saya siangnya jam 1 ya. Saya dilawat Tuhan, saya menangis ketika saya berdoa. Menangis saya dilawat Tuhan, ada apa ini Tuhan? Habis kejadian yang orang datang itu. Sampai saya terseduh-seduh menangis, Tuhan ada apa ini Tuhan? Apa Tuhan? Aku salah di mana? Tolong tunjukkan, singkapkan sesuatu yang terselubung. Bukakan sesuatu yang tersembunyi Tuhan.
Supaya aku tahu aku tidak bercacat dan bercela di hadapan Tuhan. Supaya aku berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan gak ngomong. Hanya Tuhan bilang, aku hanya lihat hatimu. Aku butuh hatimu. Karena aku bilang dengan Tuhan, Tuhan kamu memakai aku gak punya apa-apa. Aku gak punya kekayaan harta benda yang bisa aku bagikan buat orang-orang yang membutuhkan. Aku hanya punya hati yang tulus mengasihi Tuhan. Hanya hatiku yang mengasihi, aku mencintai Engkau Tuhan. Aku tidak punya harta apapun yang bisa aku persembahkan buat Tuhan. Hanya punya hati Bapak Ibu Saudara. Di situ Tuhan melawat aku. Aku 2 kali Tuhan berbicara. Pertama baru aku bertobat, Tuhan berbicara seperti ini. Dan aku ketika waktu itu aku ingat kejadiannya 23-24 tahun yang lalu. Aku ikut dalam sebuah ibadah persekutuan. Ibadah besar bersama dan Ibu Gembala. Aku duduk paling pojok, ujung sana yang tidak orang lihat. Karena aku merasa aku orang yang gak punya apa-apa. Sedangkan duduk di depan para pejabat, orang-orang kaya. Orang-orang yang punya kedudukan, Bapak Ibu Saudara. Aku hanya orang yang hina duduk di pojok. Ketika seorang pendeta, seorang pelayan Tuhan bilang seperti ini. Tuhan menawarkan sesuatu buat kita hari ini. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Apa yang bisa engkau persembahkan buat Tuhan? Tuhan minta sesuatu dari hidupmu. Bapak Ibu Saudara, saya gak berani berdiri. Saya malah sembunyikan diri saya di pojok. Semua saya melihat orang-orang terhormat, orang-orang kaya. Maju ke depan semua mempersembahkan apa yang mereka punya. Gak berani maju saya. Apa ketika seorang pelayan Tuhan itu bilang, tidak. Satu, seorang wanita gak berani juga saya menongolkan muka saya. Ketika saya sembunyi, saya seperti ditendang, maju. Akhirnya saya tersungkur, maju, menangis. Pendeta itu berbicara seperti ini, kamu punya hati yang tulus, ini yang Tuhan cari. Mengingatkan saya sejarah itu Bapak Ibu Saudara. Hari Jumat kemarin Tuhan berbicara seperti itu. Aku menangis dengan Tuhan. Aku gak punya apa-apa yang bisa aku bantu Tuhan mempersembahkan buat pekerjaan pelayanan. Tapi aku punya hati mengasihi Engkau. Aku punya hati mengasihi jiwa-jiwa yang tersesat itu. Jiwa-jiwa yang butuh pertolongan itu Tuhan. Mereka yang masih terikat dengan dosa, aku punya hati. Aku menangis di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini miliki hati yang mengasihi Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh engkau mencintai Tuhan, sungguh-sungguh apapun engkau rela lakukan buat Tuhanmu. Itu orang yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Apapun dia rela lakukan, dia korbankan hidupnya, dia mau rela orang mengasihi Tuhan. Punya belas kasihan dikatakan. Engkau rela korbankan semuanya. Bapak Ibu Saudara, saya katakan, waktu itu saya tinggalkan semua keluarga saya. Saya tinggalkan pekerjaan saya. Sesuatu yang tidak menjamin hidup masa depan buat saya. Sampai mama saya bilang seperti ini, kenapa kamu harus pergi meninggalkan kami yang butuh kamu hari ini? Saya tidak ngomong, saya pergi. Hari Jumat kemarin mengingatkan saya peristiwa itu Bapak Ibu Saudara. Diminta lagi oleh Tuhan, hatimu yang aku butuh hari ini. Hatimu hambaku. Aku menangis Tuhan. Ini hatiku yang aku persembahkan buat Tuhan. Aku menangis sih Bapak Ibu Saudara. Aku menangis saudara-saudaraku. Supaya mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ini tangisanku hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Di sela-sela doa aku bawa keluarga, selamatkan Tuhan. Walaupun secara jasmani mereka ada di gereja beribadah sungguh-sungguh, belum tentu hati mereka berpaut kepada Engkau Bapa di surga. Tolong Tuhan, ini doa kita hari ini.
Siapapun kita, lepaskan yang mengikat kita supaya kita bisa menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat itu Bapak Ibu Saudara. Lepaskan yang mengikat kita hari ini, kebanggaan, kesukaanmu, kemegahanmu, apapun hartamu yang mengikat engkau hari ini. Entah pelayananmu yang megah, lepaskan kalau kamu menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat itu. Sakit memang Bapak Ibu Saudara, berjuang. Nih, kalau mau jadi perkenanan Tuhan dalam hidup kita, supaya benar-benar kita tidak ditolak. Maka kemarin saya bagikan kebenaran firman Tuhan dengan di tempat komsel. Betapa keluarga ini dilawat Tuhan. Betapa hati Tuhan ada di keluarga ini. Tapi satu hal, kembali kepada keluarga. Apakah mau melakukannya? Itu menjadi pertanyaan. Tapi saya berdoa, Tuhan, hatimu ada bersama dengan mereka. Matamu tertuju pada mereka. Belas kasihanmu ada pada mereka. Kuatkan mereka untuk melakukannya. Mampukan mereka teguh berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Tetap setia dan taat sampai masa hidup mereka. Ini doa saya Bapak Ibu Saudara. Hari ini ayo kita sama-sama berjuang. Bapak Ibu Saudara, saya ini orang susah menangis. Nah, lepaskan kacamatanya. Susah menangis Bapak Ibu Saudara. Papa mama saya meninggal aja saya nggak menangis loh. Tapi kalau dalam hadirat Tuhan, saya sampai gemetar menangisnya Bapak Ibu Saudara. Tuh. Maka hari ini, kalau kita punya belas kasihan, kita rela untuk melakukan, menanggalkan apapun yang menjadi milik kita hari ini. Berbagi. Saya diperlihatkan itu jiwa. Tuhan bilang, Tuhan tolong. Aku mau cari siapa yang bisa membantu ini Tuhan. Aku mau telepon siapa. Bingung Bapak Ibu Saudara. Rekan-rekanku siapa yang bisa menolong orang ini. Aku cuma berdoa, Tuhan tolong Bapak ini. Pertemukan dia dengan orang baik. Dari situ aku masuk, hatiku langsung ketika aku berdoa, hatiku damai. Pasti Bapak ini menemukan orang yang baik menolong dia. Ini Bapak Ibu Saudara. Aku alami 1 minggu ini hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tapi di situ aku belajar. Aku tetap tidak mempersalahkan siapapun. Aku tidak mempersalahkan orang lain. Aku tidak mempersalahkan Tuhan. Aku bilang, terima kasih Tuhan. Engkau mengajarkan aku dan keadaan ini. Supaya aku tahu kebenaran yang sesungguhnya bagaimana. Tuhan bukakan. Engkau lihat hati orang kaya. Kelihatan dia pelayanan. Kelihatan dia memberi buat gereja. Tapi sebenarnya hatinya tidak. Engkau lihat orang yang miskin tidak punya apa-apa. Hatinya sungguh dia mengasihi Tuhan. Ada juga orang yang miskin tapi hatinya tidak mengasihi Tuhan. Ada juga orang yang kaya tapi sungguh hatinya juga mengasihi Tuhan. Dia rela. Lalu kita ada di mana? Hari ini kita berjuang Bapak Ibu Saudara, berjuang. Berjuang, masuk dalam pintu yang sesak itu berjuang. Kalau ayat selanjutnya dari kebenaran firman Tuhan ini, hai orang-orang Saduki, orang-orang Parisi, orang ahli Taurat. Engkau menyuruh orang masuk dalam pintu itu tapi engkau sendiri menutup pintu itu. Jahatnya loh orang-orang yang tahu kebenaran. Mereka sendiri yang menutup pintu buat orang lain. Kita jangan. Kita buka lebar-lebar supaya orang tahu kebenaran dengan hidup kita. Kamu adalah surat Kristus yang terbuka itu. Nyatakan bahwa kamu surat Kristus yang terbuka. Hidupmu, perbuatanmu. Engkau menyukakan Tuhan dan menyukakan sesama. Akan tercium bau harum. Sungguh dia orang takut Tuhan. Dirimu, perbuatanmu. Kau nyatakan, kau mengasihi Tuhan dan perbuatanmu. Engkau lihat orang-orang di sekeliling. Maka hari ini saya katakan, jangan pernah egois dengan hidup kita. Lihat orang di sekeliling.
Kita nggak tahu mereka butuh apa. Mungkin mereka butuh nasihatmu. Engkaunya sampai satu kata mereka boleh mendengar kebenaran itu. Engkau sampaikan, berbagi. Jangan pelita engkau taruh di bawah gantang. Untuk dirimu sendiri engkau menikmati kebahagiaanmu dan Tuhan. Engkau menikmati sendiri harta yang Tuhan percayakan. Engkau tidak pernah berbagi melihat orang-orang di sekeliling. Ayo. Ayo Bapak Ibu Saudara. Mana hati nurani kita hari ini? Kalau di tempat ini kami memang tidak ajarkan Bapak Ibu Saudara memberi dari sepersepuluhan Bapak Ibu Saudara. Kami rindu engkau memberi segenap hidupmu buat Tuhan. Kalau engkau tahu kebenaran itu, engkau sendiri akan memberi buat Tuhan. Tanpa harus disampaikan, segenap hidupmu engkau persembahkan buat Tuhan. Kami bukan makan dari persembahan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Benar. Kami tidak makan dari uang persembahan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Kami makan dari Tuhan. Kalau mau tahu, tanya anak-anak yang diutus ke tempat ini. Mereka tahu. Di sini kita benar-benar, aku bilang sama mereka, kamu sudah mendapat di akademis pendidikan. Tapi di sini engkau harus memiliki karakter Kristus. Memiliki hati seorang hamba. Kalau engkau tidak pernah mau menghamba, gimana engkau tahu karakter Kristus? Kristus lo menghamba lo dia lo. Bayangkan dia basuh kaki murid-muridnya. Dia tunjukkan teladan menghamba. Saling memberi hormat. Engkau dahulu memberi hormat supaya engkau dihormati. Engkau dulu yang memberi supaya engkau diberi. Bukan seperti itu juga Bapak Ibu Saudara. Tapi hidupmu benar jadi teladan. Karaktermu dididik di tempat ini. Supaya engkau benar-benar memiliki karakter Kristus. Supaya engkau ketika diutus, engkau tidak hanya pintar secara akademis, tapi engkau punya akhlak seperti Kristus. Nih, kami memang mendidik mereka di sini keras, tapi lihat hasilnya hari ini. Kemarin mereka dibuang, tapi hari ini tidak ada yang mustahil. Kau dipakai Tuhan menjadi orang yang luar biasa di luar sana. Kami tidak butuh hormatmu, kami tidak butuh pengakuan itu. Tapi kami melihat ketika siapa tahu si Jai atau si Jennifer, kami dengar dipakai Tuhan luar biasa. Waduh mereka, kami hanya bangga bagaimana karya Tuhan dalam hidup mereka. Kami tidak minta balas budi itu. Mereka tahu di tempat ini, kakaknya ini yang dipercayakan. Aku tulus saking mengasihi anak-anak di tempat ini. Makan pun kadang sesuatu yang enak aku abaikan diriku. Makan hatiku. Aku mau mereka menjadi yang terbaik dari yang baik. Hari ini jadilah orang yang terbaik dari yang baik. Jangan hanya baik cukup sampai baik, jadilah yang terbaik. Jadi juara, jangan hanya cukup jadi juara, tapi jadilah sang juara itu. Tapi dengan cara berjuang. Bagaimana engkau jadi baik kalau engkau tidak berjuang memperbaiki dirimu sendiri. Berjuang perbaiki dirimu. Kesalahanmu, kelemahanmu engkau berjuang. Kau tunjukkan. Kalau hari ini orang meremehkan, tunjukkan engkau harus berbuah di dalam Tuhan. Orang akan lihat engkau dibuang. Engkau harus nyatakan bahwa engkau anak Allah yang hidup. Engkau harus lakukan hidup dalam kebenaran itu. Karaktermu diperbaharui. Di sini selalu diperbaharui. Salah sedikit ditegur. Kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini. Sama, jemaat Tuhan pun selalu diingat di tempat ini loh. Supaya kami tidak mau apa yang kami sampaikan sia-sia. Tapi kami mau membawa jemaat masuk dalam langit baru, bumi baru. Itu tujuan kami. Kita sama-sama pulang yuk, pulang. Sama-sama pulang tadi menuju langit baru, bumi baru. Jangan menginginkan dunia, jangan. Kalau engkau menginginkan dunia, kebinasaan terjadi atas hidup. Jangan ingini dunia ini jahat. Lihat aja hari ini panas full Palangkaraya. Sesampai keluar aja rasanya menyengat, sakit, pusing kepala. Apalagi berapa hari kacamata saya terselip di mana.
Sampai saya melihat orang, aduh siapa itu? Panas. Tapi hari ini kemurahan Tuhan ada atas kita. Maka jangan pernah sia-siakan kesempatan, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan atas kita. Jangan sia-siakan Bapak Ibu Saudara. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan jangan sia-siakan. Berubah. Karaktermu harus berubah. Jangan seperti yang kemarin-kemarin ditegur, hari ini besok gak mau berubah. Hari ini berubah, besok ulang lagi. Egois dengan dirimu sendiri, mementingkan dirimu sendiri, berubah. Keluar dari zona nyamanmu itu. Diingatkan marah, ditegur salah, marah. Padahal orang menegurmu, mengingatkanmu karena orang itu mengasihimu. Kalau orang itu tidak menegurmu, dia jahat. Itu loh. Kalau orang itu melihat kamu bikin kesalahan, dia tidak mengingatkanmu, dia yang lebih jahat dari kamu. Tapi kalau orang itu mengingatkan kamu, dia mengasihi kamu, orang itu baik buatmu. Itu dia. Amin. Gak usah tegang. Ayo, mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Sama, jangan seperti ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi. Orang-orang munafik, jangan munafik dengan hidup kita apa adanya dan hidupmu. Gak usah pura-pura baik padahal jahat. Berubah. Lihat jiwa-jiwa yang butuh kita hari ini. Siapa yang menolong mereka Bapak Ibu Saudara? Siapa? Kita semuanya. Mungkin kau tidak bisa pergi, kau hanya bisa, aku titip ya Kak. Apa yang kau bisa bantu mereka? Apa yang kau bisa lakukan buat mereka? Itu dia. Aku hanya punya ini Kak. Mungkin uang gope. Kau lakukan. Engkau sudah membangun rumahmu di kerajaan surga. Ayo sama-sama kita bangun rumah kita di sana. Sebelum waktu kita pulang. Amin. Lihat Tambi dan Bue, lihat dari antara kita yang paling tua mereka tapi tetap setia. Tambi bilang, aku mau menyelesaikan pekerjaanku di bumi. Aku bilang, pekerjaan Tambi hampir tunai. Anak-anakmu sudah engkau sampaikan kebenaran itu. Bukan urusanmu lagi, urusan mereka dengan Tuhan. Nih, ayo, siapa? Mereka butuh kita Bapak Ibu Saudara. Saya menangis loh dengan ini loh. Mereka butuh kita hari ini. Butuh pertolongan kita. Entah apa yang bisa engkau tolong mereka. Mereka butuh uluran tangan kita. Banyak orang yang menderita, orang yang tersesat hari ini. Bukan kesalahan mereka karena mereka tidak tahu arahnya apa yang mereka harus kerjakan dan perbuat. Kitalah orang-orang yang tahu kebenaran yang menolong mereka. Bahwa mereka keluar dari lembah dosa itu. Lembah jurang maut itu. Kita Bapak Ibu Saudara, siapa lagi? Mereka saudara kita. Bukan hanya saudaramu orang-orang yang kaya sana. Orang-orang yang berduit sana. Orang-orang yang punya gedung mewah sana. Gereja yang megah sana. Tapi saudara kita. Mereka yang tersesat di luar sana. Mereka yang butuh uluran tangan kita. Ayo mari kita bangkit berdiri. Persiapkan hati kita Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu Saudara, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Kau hanya katakan, aku mau Tuhan. Mari kita belajar taat dan setia kepada Tuhan. Orang yang melakukan ketaatan itu sepertinya gila, sepertinya bodoh, mempersulit diri sendiri. Tapi itulah perkenanan Tuhan atas hidupmu.
Haleluya Yesus Tuhan. Kita angkat pujian yang terakhir tadi. Aku Nyatakan kerinduanmu. Ayo mulai sekarang persiapkan dirimu, tidak bercacat dan bercela. Hidup kudus, hidup benar, hidup dalam kesucian. Kita pulang ke langit baru, bumi baru, itu tujuan kita hari ini. Haleluya. Apapun juga kerinduanku, kediamanmu, aku menantikan Kau panggil pulang. Aku masuk perhatianku agar tak ku ingin apapun juga kerinduanku, kediamanmu, aku menantikan Kau panggil pulang. Bawaku pulang, pulang ke rumah Bapa. Kerinduan kami Tuhan. Bawaku pulang, pulang ke rumah kita. Bukan memandang wajah Juru Selamatku. Ku melayani Tuhan Yesus Rajaku. Bawaku pulang, pulang ke rumah Bapa. Bawaku pulang, pulang ke rumah kita. Bukan memandang wajah Juru Selamatku. Ku melayani Tuhan Yesus Rajaku. Song leader saja yang angkat pujian ini dengan setengah suara. Mari Bapak Ibu Saudara nikmati pujian ini. Tuhan berbicara. Ada seorang ibu yang hatinya merindukan Tuhan. Hari ini Tuhan ada. Tuhan sedang menjamahmu. Tuhan katakan kau merindukan ini, kau cari ini dalam hidupmu. Kau hanya menemukan Tuhan yang memberi damai. Hati Tuhan ada padamu hari ini. Hati Tuhan ada padamu. Haleluya Yesus Tuhan.
tanganmu. Tuhan sedang menjamahmu. Ini saudara Lira, ini Tuhan bicara. Angkat tanganmu, dia menangis dengan Tuhan. Tuhan mau memakai hidupmu menjadi alatnya hari ini. Tuhan butuh kesetiaan dan ketaatanmu supaya nanti engkau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup keluarga besar, anak-anakmu, suamimu. Hati Tuhan ada padamu. Tidak kebetulan hari ini kau hadir di tempat ini. Saya ingat berapa kali komsel ibu hadir, tapi Tuhan tidak pernah berbicara. Tapi hari ini Tuhan berbicara. Sungguh Tuhan mengasihi ibu. Mata Tuhan sedang tertuju karena ada sesuatu yang berharga dalam hidupmu, yang Tuhan mau pakai menjadi alatnya. Haleluya Yesus Tuhan. Oh haleluya. Tuhan jamah. Terus Bu, dia memulihkan engkau. Ada satu tangisan karena engkau merindukan ini. Haleluya. Kau panggil pulang. Tuhan sedang berbicara atas hidupmu. Tuhan minta sesuatu. Tuhan minta sesuatu dalam hidupmu. Maukah engkau taat seperti Abraham? Maukah engkau taat seperti Abraham? Jangan takut Bu, penting hatimu mau engkau melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Oh, lebih sungguh-sungguh lagi akan pujian ini. Haleluya Tuhan. Jamah kami. Kami rindu pulang Bapa. Persiapkan kami Tuhan. Haleluya. Persiapkan kami Bapa. Haleluya Tuhan. Ku melayani Tuhan Yesus Raja. Terus akan pujian ini. Bawaku pulang. Rasakan Tuhan menjamah kita Bapak Ibu Saudara. Rasakan kehadirannya di tengah-tengah kita. Haleluya. Pulang ke rumah. Terus akan pujian ini. Oh Tuhan lawan kami. Haleluya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bawaku pulang. Haleluya. Pulang ke rumah kita. Amin Tuhan. Haleluya. Wajah juru selamat. Mama Sony, Tuhan ngomong sama dia. Biar dia tetap kuat dengan pendiriannya. Dia teguh berdiri dari kebenaran itu. Yesus Haleluya. Oh Tuhan, jamah kami. Amin. Bawa kami Tuhan. Pulang Bapa. Kami merindukan kehadiran-Mu Tuhan. ke rumah Bapa. Haleluya Tuhan. Bawaku pulang. Pulang ke rumah kita. Haleluya Tuhan. Engkau melihat hati kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Hati yang mengasihi Engkau, hati yang merindukan hadirat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Oh haleluya Tuhan. Melayani Tuhan Yesus Raja. Sekali lagi angkat pujian ini. Bawaku pulang. Rasakan Bapak Ibu Saudara. Dengan lembut kita angkat pujian ini. Rasakan Tuhan menjamah engkau. Tuhan berbicara pribadi lepas pribadi dalam hidup kita. Mungkin ada yang Tuhan minta dari hidupmu hari ini. Jangan bimbang. Tuhan aku mau. Tuhan yang akan menyediakannya. Haleluya. Terus Bu, masuk Bu. Masuk dalam hadiratnya Bu. Oh Tuhan jamah. Tuhan jamah Tuhan. Haleluya.
Saya panggil Ibu Natali doa bersepakat buat kita. Kita masih dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur. Bapa, sungguh kami sangat bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu pada saat ini untuk kami dan umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa. Sungguh siapakah kami ini Tuhan? Kami hanya debu di dalam debu. Kami tidak berarti apa-apa di hadapan-Mu. Jikalau hari ini Tuhan, Engkau menyatakan sesuatu melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Lawatan-Mu untuk anak-anak-Mu pagi hari ini Tuhan. Kekuatan yang baru, hikmat yang baru Tuhan. Engkau melihat hati mereka yang tulus, yang penuh dengan belas kasihan untuk melayani Engkau. Seperti wanita-wanita ketika Engkau ada dalam dunia ini. Mereka dengan segenap hati melayani Engkau. Tangisan mereka membuat hatimu masgul Bapa. Membuat hatimu terenyuh. Dan Engkau dengan rela hati menolong orang-orang yang benar-benar patut untuk ditolong. Tangisan-tangisan mereka ini yang sampai menembus ke dalam kerajaan surga untuk jiwa-jiwa yang hilang. Itulah yang harus kami lakukan Bapa pada masa-masa ini. Kami memiliki hati yang penuh dengan ketulusan, mempersembahkan segenap hidup kami hanya kepada Tuhan. Baru kami bisa menjadi suratan Kristus yang terbuka untuk membawa jiwa-jiwa ini masuk ke dalam langit baru, bumi yang baru. Siang ini Tuhan, kami rindu pulang. Bersama-sama kami pulang ke rumah Bapa yang kekal. Satu semangat yang baru yang memberikan kami kecerdasan rohani yang benar-benar dari surga. Membuat kami semakin bersemangat dalam menjalani kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, apapun profesi kami hari ini, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalamnya kami melakukan tugas kami masing-masing. Kami tunai di hadapan-Mu Tuhan. Dan masa-masa yang indah itu, ketika Engkau panggil kami pulang, kami bisa melihat wajah Sang Raja kami. Dan disitulah kami akan kembali melayani Engkau, Tuhan dan Raja kami yang hidup. Itulah kerinduan kami Bapa. Terima kasih untuk kebenaran-Mu pada saat pagi ini. Memberkati hamba-Mu Pendeta Ibu Erika. Berikan kekuatan, kesehatan. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau akan mempersiapkan kehidupan hamba-Mu ini untuk menjadi berkat bagi sesama. Sebagai roti yang terpecah, anggur yang tercurah. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Bapa. Tidak yang mustahil bagi Engkau. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami sebagai pembina dan Gembala sidang dari GSKI Bukit Raya ini. Terus Tuhan, hikmat-Mu, marifat-Mu, perlindungan Tuhan untuk beliau. Kemanapun Engkau utus kehidupan beliau Tuhan, menjadi berkat, menyelamatkan banyak jiwa-jiwa. Menjadikan jiwa-jiwa ini sebagai alat-alat yang siap untuk memenangkan jiwa-jiwa yang ada di dalam dunia ini. Kemanapun nanti jiwa-jiwa itu akan diutus untuk menyelamatkan anak-anak Tuhan. Dan mempersiapkan mereka untuk menjadi pejuang-pejuang Kristus yang sejati. Mempersiapkan mereka untuk menjadi prajurit-prajurit yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan. Berikan Bapa marifat-Mu untuk beliau, perlindungan-Mu untuk keluarga besar, anak, cucu, menantu, bahkan pelayanan dari anak beliau yang ada di Jakarta. Tuhan memberkati, nyatakan sesuatu bagi pelayanan anak beliau Tuhan, yang hari ini sebagai gembala sidang dari anak ibu gembala dan pembina kami. Berkati Bapa, nyatakan sesuatu yang baru, sehingga banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan dari pelayanan beliau. Memberkati gereja mereka yang ada di Jakarta hari ini. Kami berdoa bersehati dari GSKI Bukit Raya Palangkaraya ini Tuhan. Sehingga benar-benar kami menjadi rekan sekerja Allah untuk menunaikan tugas kami di hadapan Tuhan. Kami mau tunai dan berkenan di hadapan Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Gembala Sinode kami, Bapak Erastus Sabdono,
Tuhan berikan kesehatan, kekuatan senantiasa kepada beliau. Perlindungan-Mu Tuhan. Bapa, sepenuhnya kami menyerahkan kehidupan beliau sebagai kepala dari sinode GSKI ini. Bahkan apapun jabatan yang hari ini hamba-Mu ini pegang sebagai tanggung jawab. Engkau yang akan berbicara kepada hamba-Mu Bapa. Kami serahkan kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Pelayanannya, rindunya, cintanya kepadamu. Melindungi keluarga besarnya Tuhan. Anak, cucu, dan istri beliau Tuhan memberkati. Kami bersehati berdoa untuk kota Palangkaraya kami yang tercinta ini. Bapa, berikan hikmat-Mu Tuhan. Perlindungan-Mu atas kota kami. Atas pemimpin-pemimpin kami. Tuhan memberkati. Bahkan negeri kami tercinta, Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Biarlah dari Indonesia ini Bapa, benar-benar anugerah keselamatan itu Tuhan Engkau berikan bagi bangsa kami Tuhan. Sehingga mata hati rohani mereka dijelikan, pendengaran mereka dibukakan untuk boleh mengerti dan memahami dari kebenaran Injil yang benar-benar memerdekakan kehidupan mereka. Bapa, kami hanya punya hati Tuhan, hati yang tulus. Engkau melihat kerinduan hati kami. Baik Ibu Gembala kami Tuhan, baik kami para pelayan-pelayan-Mu di Palangkaraya ini, bahkan jemaat-jemaat-Mu yang boleh ada di GSKI Bukit Raya ini Tuhan. Engkau melihat hati kami, kerinduan kami Bapa, kerinduan kami Tuhan. Hanya untuk membawa umat manusia ini, jiwa-jiwa yang tersesat ini, kami boleh bersama-sama masuk ke dalam rumah Bapa yang kekal. Kami tidak punya apa-apa Tuhan. Kami hanya punya hati yang benar-benar tulus Tuhan. Apa yang harus kami perbuat Tuhan? Apa yang harus kami lakukan Bapa? Tuntun kami Tuhan. Kami lebih lagi memerlukan Engkau lebih dari segalanya Tuhan untuk melakukan visi yang sungguh sangat mulia ini. Tolong kami Tuhan. Apa yang harus kami perbuat ke depan? Apa yang harus kami lakukan ke depan? Kami mohon, sungguh sangat bermohon pada siang hari ini Bapa. Bukakan bagi kami Tuhan. Tuntun kami, para pelayan-pelayan-Mu. Khususnya Ibu Gembala kami, pembina kami Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Ini doa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh saat ini kami sangat bersyukur. Terima kasih Bapak, ini doa kami, ini seruan kami. Mari bersama jemaat Tuhan kita bersama katakan haleluya.